Saya teringat kisah seorang ibu di Mesir. Ini kisah nyata dan terjadi sekitar 20 tahun yang lalu lah di Mesir. Jadi ada seorang ibu janda dengan satu anak bayi dan tidak ditinggali apa-apa oleh suaminya. Suaminya meninggal dalam keadaan miskin. Dan ibu ini juga keluarga besarnya orang miskin semuanya. Tidak ada yang mampu. Akhirnya setelah dia menjadi janda, dia kerjanya ganti-ganti. Kadang jadi pembantu di rumah orang, kadang di pasar, segala macam. Pokoknya nggak punya pekerjaan tetap untuk bisa menafkahi bayinya. Baru sekitar sebulan ditinggalkan suaminya, bayinya sakit keras, panas tinggi, panas luar biasa. Terus panas tinggi, mau dibawa ke rumah sakit, nggak punya biaya, beli obat aja nggak ada duit, makan aja belum hari itu. Hanya dikasih minum air putih, dikompres, kasih minum air putih, dikompres, sambil menangis. Bayinya terus menangis sepanjang hari, sampai malam hari bayinya berhenti menangis karena sudah lelah. Capek seharian nangis, akhirnya ketiduran. Bayinya tidur. Ketika bayinya tidur, jam 12 malam, ibu ini dalam keadaan bingung. Beliau kemudian berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, ibu ini berdoa kepada Allah, Robbi, saya ini adalah perempuan yang tidak punya wali, tidak punya suami, tidak ada yang menafkahi saya. Sedangkan saya punya seorang anak dan dia sekarang sakit. Suami saya baru meninggal. Dia curhat sama Allah. Jadi kalau kita doa sama Allah tuh curhat dulu, jangan to the point. Ya Allah minta ini, minta itu. Curhat dulu kayak Nabi Zakaria. Kayak gimana doa Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah putih. Curhat dulu masalah kita apa? Dia curhat kepada Allah tentang masalahnya. Dia nggak punya uang untuk beli obat, nggak punya nafkah, bahkan hari ini makan juga belum. Terus dia bilang di akhir doanya, Rabbi, aku pasrahkan hidupku ini kepadamu. Aku serahkan urusan masalahku ini kepadamu. Berilah jalan keluar kepadaku dan anakku. Dia berdoa kepada Allah, minta diberikan jalan. Akhirnya pas habis berdoa, tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Dibukain pintu seorang laki-laki. Assalamualaikum. Mana anakmu yang sakit? Saya seorang dokter. Mana anakmu yang sakit? Akhirnya ibu ini heran. Dokter datang ke rumahnya sendiri padahal dia nggak manggil. Ditunjukin. Dokter ini meriksa bayi itu. Diperiksa sama dokternya. Setelah diperiksa, dibuatin resep obat. Terus dokternya bilang kepada ibu, nih resep obatnya, silakan beli obatnya di apotek segera. Ini kasihan anaknya udah terlalu panas dan harus segera diberikan obat. Terus saya mau pulang, silakan diselesaikan administrasi, minta bayar. Ibu ini bingung pas dokternya minta bayaran. Kata ibu ini, dokter, saya nggak punya uang. Terus dokternya bilang, terus kalau ibu nggak punya uang, ngapain ibu telepon saya tengah malam jam 1 malam nelfon saya? Kata ibu ini, saya tidak telepon dokter. Terus dokternya keluarin kertas alamat. Itu benar gak nih alamat rumah ini? Tadi yang nelfon soalnya nyebutin alamatnya ini nih. Ibu, benar ini alamat rumah saya. Terus mana laki-laki yang tadi nelfon? Kata ibu, saya gak punya suami, gak ada laki-laki di rumah. Ini telepon aja dulu, gak ada di rumah. Handphone atau telepon rumah gak ada. Baru dokter ini tidak. Terus siapa yang tadi menelpon dokter tengah malam jam 1? Sekitar 15 tahun yang lalu. Dokter ini duduk tanya kepada ibu, sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi jam 1 malam? Ibu ini cerita kondisinya, masalah anaknya. Terus dia cerita jam 1 malam tadi dia baru telepon Allah. Dia sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah. Entah gimana ceritanya, entah malaikat, entah manusia, pokoknya Allahu alam, Allah yang mendatangkan dokter itu ke rumahnya. Mendengar cerita ini, dokternya merinding, terharu. Akhirnya datang lagi periksa lebih serius lagi bayinya. Terus keluar cari obat sendiri dokternya ke apotek. Datang lagi kasih obat. Kemudian hasil
kasih lagi hadiah untuk keluarga ini untuk 1 bulan. Dan sejak saat itu Dr. ini suka memberikan nafkah rutin kepada keluarga ini setiap bulan. Dan kadang-kadang dipanggil ke rumah untuk bantu-bantu di rumahnya. Artinya Allah punya banyak cara untuk membantu hambanya. Panggil aja Allah SWT. Ada apa-apa telepon Allah. Dan telepon Allah itu paling enak tuh, nggak pernah di reject. Nelfon manusia di reject tuh. Nelfon kan suka ada tulisan saya lagi meeting, lagi nyetir kan ya, atau lagi galau gitu kan, bisa juga custom, bisa tulis sendiri lagi galau. Itu kalau nelfon manusia. Kalau nelfon Allah nggak pernah Allah nggak reject telepon hambanya. Puji budak watadda idadaan, saya pasti akan ngangkat telepon orang yang nelfon saya. Kalau kita analogikan dengan telepon, pasti Allah angkat. Sesibuk apapun Allah kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu emang Allah sibuk, tapi Allah nggak pernah disibukkan. Sibuk ya, tapi disibukkan nggak. Allah punya banyak urusan ya, tetapi tidak pernah kewalahan. Telepon Allah. Dan telepon Allah itu nggak perlu hafal nomornya. Aduh, nomor telepon Allah berapa ya? Belum di save misalnya. Nggak perlu, tinggal bilang Allah, langsung ke connect ke langit. Nomor telepon Allah itu cuma bilang Allah aja. Robbi, ilahi, bebas, nomornya banyak. Dan semuanya aktif, nggak ada nomor itu sudah tidak aktif. Sudah apa misalnya? Nggak ada. Allah pasti mengangkat telepon kita. Dan menelpon Allah itu nggak ngabis-ngabisin kuota, nggak ngabis-ngabisin pulsa, sama sekali gratis. Nggak makan pulsa, nggak ngabisin kuota, nggak perlu hafal nomor, nggak ada yang misalnya lagi telepon dengan yang lain, jadi kita nunggu dulu ngantri. Nggak. Telepon Allah itu paling mudah ketimbang nelpon manusia. Ada masalah tinggal bilang ya Allah. Allah langsung mengatakan abdi alaka hajah, wahai hambaku, apa kebutuhanmu. Bahkan di waktu tertentu Allah yang datang kepada kita, bukan cuma kita telepon Allah jarak jauh. Allah datang kepada kita. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Terus Allah mengatakan, adakah orang yang membutuhkan pertolongan aku tolong? Hal min dhi hajah, adakah orang yang butuh ampunan aku ampuni? Adakah orang yang butuh keajaiban aku berikan? Keajaiban dalam hidupnya Allah sendiri yang nanya kepada kita. Jadi ada masalah sedikit, telepon Allah.